Tani, apa kabar? Saya Ica bersama Anda di podcast Sambang Tani. Kali ini Sambang Tani TV mengangkat tema yaitu program makmur. Apa itu program makmur? Nanti kita simak ya di video. Nah, di podcast Sambang Tani TV kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Koordinator Proyek Makmur dari Pupuk Kaltim se-Sulawesi, Jateng, dan DIY, yaitu Bapak Hilmi Syarif. Boleh disapa dulu sedulur taninya, Pak? Oh, terima kasih Mbak Ica. Selamat siang sedulur tani semuanya, khususnya di salam sehat. Salam sehat semuanya. Nah, sedulur tani, ngomong-ngomong kita kan Sambang Tani ini dari pertanian ya. Ternyata Bapak Hilmi ini bukan background dari pertanian loh. Pak Hilmi ini ternyata dari sarjana hukum ya, Pak? Iya. Boleh diceritain Pak, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba ke pertanian? Ya gini, saya masuk memang meniti karir di Pupuk Kalimantan Timur itu pindah-pindah. Jadi dari perusahaan itu mengevaluasi asesmen karyawannya tiap tahun ya. Saya memang sempat bertugas di HRD dan di PR, itu basic ilmu hukumnya dipakai di PR dan di HRD-nya. Saya pernah menjadi profesor atau kepala bagian lah di hubungan Kaltim. Kemudian ada potensi lain pemasaran sehingga saya dipindah ke perusahaan pemasaran itu. Oh gitu ceritanya sedulur tani. Ternyata awalnya Bapak Hilmi ini ada di HRD ya Pak. Nah, ternyata potensi Pak Hilmi ini nggak cuma di HRD sedulur tani. Nah, kita udah perkenalan nih sama narasumber kita yaitu Pak Hilmi. Mungkin sekarang bisa kita masuk ke acara inti kita yaitu di program Makmur. Oke sedulur tani, kita langsung saja ya berbincang dengan Pak Hilmi. Pak Hilmi, saya mau tanya nih tentang program Makmur. Program Makmur itu apa sih Pak? Ya, gini Mbak Ita dan sedulur tani semuanya, program Makmur itu sebetulnya program ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada semua pihak, siapapun yang punya visi memajukan pertanian. Nah, kepanjangannya Makmur itu, mari kita majukan usaha rakyat. Nah, iya, mari kita majukan usaha rakyat. Nah, usaha rakyat khususnya di Purbalingga itu kebanyakan juga punya pertanian. Iya. Nah, jadi kami insan BUMN pun turut kemudian serta ikut memajukan dunia pertanian karena produk kami juga pupuk dan obat-obatan, sehingga tidak salah kalau kami masuk ke melalui program. Jadi tujuannya itu bersama-sama membangun pertanian ya Pak? Betul, Mbak. Ya. Nah, kan kalau misalkan ini program sudah terbentuk nih Pak, sebenarnya latar belakangnya untuk pembentukan program ini seperti apa Pak? Program Makmur itu diawali dari latar belakang sebetulnya dari potret kami di lapangan itu banyak petani yang mengalami kesulitan dalam hal budidaya. Jadi apakah lahannya tidak bagus, kemudian benihnya juga tidak bagus, kemudian permodalannya tidak ada, kemampuan. Jadi banyak sekali problem-problem yang dihadapi petani. Jadi kebiasaan budidaya petani turun-temurun. Kemudian kami akan coba intervensi bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh di lapangan, dinas pertanian. Kita ubah, kita edukasi budidaya pertaniannya seperti apa. Kemudian kita juga edukasi tentang pemasarannya, karena petani tahunya budidaya tapi tidak tahu pasarnya, jadi susah toh. Jadi sering panen jatuh harga, petani tidak bisa apa-apa. Kemudian petani tidak punya modal juga susah karena di lapangan, mohon maaf ya, ada istilah gajah tengkulak. Kadang-kadang petani terjerat yang tadi niatnya baik sebetulnya, tapi kadang-kadang di lapangan penyimpan. Kemudian ada jaminan inputnya, jaminan pupuknya. Itu petani memang kebanyakan di lapangan menggunakan pupuk dalam budidaya tidak sesuai rekomendasi. Sambil contoh misalnya gini, di daerah tertentu sudah dianalisa tanahnya ini sebenarnya seperti apa. Kemudian rekomendasi dari dinas pertanian sudah ada juga. Pupuknya misalnya menggunakan pupuk organik beton ini misalnya.
kemudian untuk regulasi. Kemudian nanti kalau budidaya harus menggunakan pupuk NPK berapa, 300 atau 250, tapi prakteknya itu tidak diikuti karena apa? Petani menggunakan pupuk yang dari subsidi saja dalam tanda kutip. Nah, kemampuan pemberian bantuan dalam bentuk pupuk subsidi itu pemerintah terbatas, sehingga alokasi pupuk subsidi yang diterima oleh petani kadang jumlahnya tidak sesuai dengan rekomendasi. Mungkin dapatnya cuma 150 kilo atau 100 kilo pupuk urea, kemudian NPK-nya cuma dapat 50 kilo atau 100 kilo, sehingga yang kita harapkan budidaya tadi meningkat, kualitas baik tidak tercapai karena inputnya kurang. Belum lagi benihnya juga benih tidak pulang berkualitasnya, mungkin benihnya minta tetangga. Itu tani kan sering pengen praktis, biaya hemat, pengennya hasilnya baik. Tidak ada itu dalam dunia bisnis, tidak ada itu. Dalam dunia bisnis itu agro input yang sesuai akan menghasilkan yang sesuai. Itu kan Pak Ustadz sering bilang itu, Allah, katanya Pak Ustadz ini ya, Allah akan memberikan hasil sesuai dengan yang diusahakan. Kalau usahanya kecil ya dapatnya kecil. Kalau usahanya maksimal besar, insya Allah juga besar. Nah, belum lagi nanti aplikasi obat-obatan untuk menangkal penyakit dan sebagainya. Jadi banyak Mbak Isa, kalau mau itu banyak sekali. Makanya untuk meningkatkan produktivitas petani tidak bisa dengan pertanian sendiri, mesti harus kolaborasi dengan banyak. Mungkin kurang lebih itu Mbak. Oke Pak, ini udah berbicara Oke, Saudara Tani, kita nih udah berbicara latar belakang tentang program Makmur sendiri. Nah, Pak, tadi tuh sempat disinggung tentang kerjasama ya, Pak? Ya. Kolaborasi dari pupuk Alkim ya, Pak, sama berbagai stakeholder. Nah, itu kerjasamanya ke mana aja, Pak? Ya gini, jadi Makmur itu karena problematikanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani tadi yang banyak sekali, sehingga tidak mungkin akan diselesaikan oleh dinas pertanian sendiri, oleh BUMN sendiri, oleh swasta sendiri, sehingga harus kolaborasi gandeng tangan semua itu, mulai dari mungkin yang menyelesaikan budidaya siapa ini, mungkin kami dan pertanian yang punya skill di situ, punya kompetensi di situ. Kemudian yang perbankan bisa saja permodalan, punya kompetensi mengelola duit dan memberikan arahan bagaimana mengelola keuangannya. Kemudian yang pasar, off-takernya nanti akan menyerap dan seterusnya. Nah, itu nanti kami akan jahit dari istilahnya kami gandeng-gandeng gitu. Ada pihak-pihak sebagai off-taker, ada pihak sebagai agro input, ada pihak sebagai asuransi, ada pihak sebagai peneliti, nanti kampus-kampus itu, ada pihak mungkin penyuluh-penyuluh melalui pemerintah ya, melalui pertanian. Nah itu mungkin ada 8 pihak atau 7. Nanti kita akan gandeng, kemudian ada semacam MOU tanda tangan. Kita akan sepakati, kita akan dampingi nih petani yang mungkin ada petani 100, 200, khusus mungkin di Purbalingga, siapa tahu ada banyak petani yang berminat. Kita akan coba nanti mungkin pilot project berapa ratus petani. Nanti kami akan hadirkan perbankan, kami akan hadirkan asuransinya, kami hadirkan off-takernya, kami hadirkan perguruan tingginya jika perlu sekalian mahasiswa pertanian biar belajar. Ya itu kan jurusan mungkin agribisnis ya, pas sekali. Nah itu nanti diawali dengan tanda tangan MOU maupun kemudian buat rencana kerja seperti apa ke depan. Berarti program Makmur ini menyelesaikan masalah dari on-farm sampai off-farm ya Pak? Betul sekali. Jadi untuk petani-petani yang mungkin punya problem ketika mengikuti program Makmur ini, petani dapat mendapatkan solusi ya Pak? Ya mudah-mudahan. Nah untuk segmentasi sendiri nih Pak, itu program Makmur ini segmentasinya kemana sih Pak? Apakah hanya ke petani saja atau mungkin bisa ke pengusaha yang bergelut
di bidang pertanian. Baik. Nah, jadi gini, prinsip program makmur itu ada triple P, 3P. Satunya people, satunya planet, satunya profit. Wah, Jadi apa people tuh, Pak? itu kan semua yang terlibat itu ada manusia-manusianya ini, kita ini. Dia harus diperhatikan, ada petaninya dan seterusnya, mungkin peningkatan SDM-nya, kelembagaan petaninya, ada unsur edukasinya. Kemudian ada planetnya. Planet itu tentu kita dalam program makmur harus melestarikan lingkungan. Tidak boleh nanti dengan program makmur ada stempel kemudian itu merusak lingkungan. Ada enggak? Jadi makanya nanti termasuk rekomendasi pupuknya pupuk berubah. Kalau mau bagus itu pembukaan berimbang. Ada pupuk mulai dari olahannya bagus, kemudian itu sudah aplikasi misalnya pupuk hayati, pupuk organik, kemudian ada jamur trichoderma kayak gitu-gitu supaya menjamin lahan itu menjadi betul-betul baik, sehat, tahan terhadap serangan hama penyakit ya. Kemudian ada profit. Nah, jadi kalau kami menggandeng perusahaan swasta di program makmur, di situ ada profitnya juga. Tidak mungkin dong kalau kita ikut bersama-sama pikirkan itu kemudian tidak ada profitnya. Profit untuk siapa? Profit untuk petaninya sendiri, profit untuk badan usahanya siapa di situ, baik swasta maupun yang swasta. Karena apa? Dari program makmur itu kita canangkan meningkat produksi maupun kuantitas, kualitas maupun kuantitas. Nah itu dari situ memang nanti diharapkan pendapatan petaninya meningkat. Nanti itu kurang lebih itu Mbak. Ada prinsip 3. Prinsip 3P. Apa tadi, Pak? People, Kemudian planet dan profit. Oke, Pak. Setelah segmentasi, berarti untuk petani atau perusahaan yang ingin bergabung dengan makmur ini perlu ada syarat-syaratnya nggak sih, Pak? Administrasi, pendaftaran, atau seperti apa? Syaratnya sebetulnya nomor 1 semangat. Semangat sedulur Semangat tani. ya, petani itu semangat belajar dan berbudidaya dengan baik. Petani juga belajar berbisnis. Nah, jadi kita juga dengan program makmur itu kita ajarkan petani itu bisnis, bukan hanya sekedar budidaya. Bisnis, petani itu bisnis. Jadi kita ajarkan prinsip bagaimana menganalisa usaha taninya. Kalau saya akan menggarap 1 hektar, itu dari situ sudah belajar. Saya akan keluarkan duit 10 juta misalnya. Panennya harus berapa juta ini nanti didapatkan. Harus ada hitungan. Jangan sampai hanya petani itu mengalir, tidak tahu. Itu dari awal sudah diawali seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya sangat mudah. Yang penting memang di kelompok itu komunikasi dengan kami. Ada formulir yang perlu diisi karena kami akan membahas dengan pihak-pihak swasta atau pihak-pihak BUMN lainnya. Tentu perlu data ini. Ada yang mengajukan siapa, data petaninya, siapa, di mana tempat tinggalnya, akan berbudidaya apa. Kemudian selama ini sudah berbudidaya hasilnya seperti apa ini. Sehingga kami akan intervensi menjadi seperti apa setelah ikut makmur. Kami tidak mau ikut program makmur tidak ada peningkatan. Jadi kami harus jujur, harus terbuka, kasih data ke kami nih. Di makmur kami budidayanya padi kemarin profitasnya 5 ton atau 5,5 ton dengan agroludut ini dengan cara seperti ini. Sehingga kami akan mengusulkan ada perubahan beberapa tahapan yang ini mungkin dilakukan petani yang kami anggap bisa meningkatkan profitasnya. Itu Mbak. Jadi syaratnya mudah. Begitu. Jadi mengajukan, kemudian ada data detailnya, nanti dari bahan itu kemudian saya akan ajak rapat. Oke, Pak, kan tadi sudah bicara tentang administrasi dan lain-lain ya, Pak. Berarti program makmur ini selain pendampingan juga memonitoring petani ya, Pak? Nah, kalau misalkan sampai bulan Juni 2022 ini program makmur yang sudah terlaksana di mana ya, Pak? Ya, ini Mbak Ica, untuk Jawa Tengah dan JIE itu memang kami dapat tugas bulan puasa kemarin.
Jadi banget sedulur bulan tani. puasa kemarin saya kan ini saya tugas saya di Sulawesi, di Sulawesi. Kemudian karena di Jawa Tengah dan di juga programnya, sehingga saya dapat tambahan tugas dengan Sulawesi saya ke di Jawa Tengah untuk paling tidak sosialisasi pengenalan. Mudah-mudahan dari sosialisasi ada beberapa petani yang tertarik yaitu nanti pilot program. Nah, kalau secara nasional sudah cukup banyak Mbak, cukup banyak untuk di Jawa Timur khususnya ya. Itu Jawa Timur sudah banyak sekali berpeluang, kemudian di Magetan, daerah ini Ponorogo dan seterusnya itu sudah banyak dan ribuan hektar pesertanya juga ribuan juga. Dan rata-rata mereka dalam tanda kutip ya mengaku bagus, senang ikut program makmur karena diulang dari proyek pertama, kemudian berikutnya tanam kedua ikut lagi, kemudian MT berikutnya ikut lagi, dan ini melibatkan pihak-pihak tambah rumah. Contohnya saya ambil contoh saja, misalnya di Jember itu sejak awal sampai dengan saat ini itu KTNA dengan pihak-pihak yang lain itu sampai dengan saat ini masih ya ikut di Jombang juga dengan KTNA dengan wakil KTNA itu, kemudian di beberapa wilayah Kabupaten Jawa Timur, di Sulawesi banyak juga. Cuma ini gambaran aja yang terdekat itu memang Jawa Timur. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu baru memang memulai, nah gitu, yang tahun 2021 sudah pernah, tetapi jauh dari sini Pak, di Blora ya. Itu untuk saat ini kami juga sedang progres di Blora kembali dengan BRI dan perhutani dan petani-petani untuk mengoptimalkan lahan-lahan perhutani yang kurang optimal. Kan ada yang tumpang sari dengan pohon jati, ada juga lahan-lahan perhutani yang memang tidak digarap oleh petani, diizinkan untuk dioptimalkan oleh petani-petani sekitarnya. Kami akan progres dan saat ini sedang penyusunan PKS antara BRI, kemudian ada koperasi masyarakat. Nah, dalam waktu dekat akan tanda tangan. Pak, nah, terakhir nih Pak, output yang diharapkan dalam proyek makmur ini ke depan bagaimana? Sebetulnya tujuannya sama, karena meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu outputnya kalau bisa petani itu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan dan perbaikan produktivitas bisnis. Nah, yang bisnis ya untung. Iya, Kemudian tentu Pak. lingkungannya terjaga. Kemudian manusianya, artinya gini, lingkungan terjaga itu jangan nanam, tapi kebutuhan barangnya tidak dicukupi. Itu karena itu kan sebetulnya yang kan di luaran sana banyak yang menyebutkan beberapa pihak lahannya jadi mati kan, jadi keras. Sebetulnya yang merusak lahan itu manusia. Yang merusak lahan itu manusia. Coba bayangkan itu di hutan itu tidak pernah bisa manusia subur aja. Iya, Dia subur, Pak. mau dilempar biji mangga, biji jagung di hutan itu Tumbuh, ya, Pak. tumbuh. Tapi begitu yang namanya hutan manusia digarap, tanam panen, tidak dipupuk, pupuknya pun ala kadarnya, itulah. Nah itu prosesnya, berarti tujuannya apa? Ya supaya petani produksinya meningkat, kesejahteraan meningkat, lahannya terjaga, menjadi warisan ekonomi, kemudian yang bisnis juga ada. Jadi 3P tadi harus jalan. Oke, Gitu. Benar tani. Saya udah berbincang banyak nih sama Pak Hilmi Syarif. Nah, mungkin lain kali kita lanjutkan lagi ya Pak perbincangan Boleh, dengan kita. senang hati. Saya akan sahabat petani. Pak Hilmi sahabat petani, sedulur tani. Terima kasih sedulur tani sudah menonton Sambang Tani TV. Terima kasih Pak Hilmi sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya di Sambang Tani TV.
Mungkin closing statement dari kita ya Pak. Nanti kalau saya bilang Sambang Tani TV, nanti kita jawab bareng-bareng bersama membangun pertanian Purbalingga. Bersama membangun pertanian Purbalingga Iya. gitu. Oke. Tak lupa. Oke, kita coba ya Pak. Ya, oke. Sambang Tani TV bersama membangun pertanian Purbalingga. Terima kasih.